Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan cerita horor yang saya alami sendiri. Dan kepada teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih sudah selalu menonton channel Naldi Songko. Saya akan lanjut kepada cerita yang teman-teman. Pada saat itu sekitar jam 7 malam, saya pun datang berkunjung atau silaturahmi ke teman saya. Pada saat itu kami pun berbincang, membicarakan tentang hal-hal yang kami alami, persahabatan kami sudah lama. Namun setelah menjelang jam-jam 8 malam, pembicaraan bercanda tersebut sudah mulai teralihkan kepada pembicaraan horor, mengisahkan tentang cerita horor kami masing-masing. Tidak lama kemudian, sekitar jam 11 lewat kalau saya tidak salah, pada saat itu teman saya pun sudah mulai mengantuk. Namun saya mengatakan bahwa ini masih terlalu sore dan kau sudah mengantuk. Saya pun berbicara. Saya mempertanyakan bagaimana kabarmu selama ini, karena sudah lama kami tidak bertemu pada teman saya tersebut. Pembicaraan itu pun berlarut-larut sampai jam 2 pagi, jam 2 subuh. Dan saya pun berpamitan pulang. Kalau jarak rumahnya ke rumahku itu sekitar 1 kilo ya, 1 kilo. 1 kilo jaraknya, jauhnya antara rumahku dan rumahnya. Pada saat itu juga pada malam Jumat, saya pun pulang karena ada 2 jalan. Di sini menuju jalan perkampungan, banyak rumah, dan di sini jalan hutan atau kuburan. Sewaktu saya lewat kuburan tersebut, lewat jalan hutan itu, karena saya juga penasaran apakah benar yang sering dikatakan orang-orang bahwa sering melihat penampakan, apalagi di situ ada rumah kosong ya. Namun saya tidak mempedulikan hal tersebut karena saya tidak percaya terhadap hal-hal tersebut. Pulanglah saya pada malam itu. Setelah pulang, tidak lama, saya pun merasakan merinding. Bulu saya merinding karena mungkin pengaruh malam ya, dan tidak ada seseorang di situ, cuma saya sendiri. Apalagi di jam 2 subuh. Saya pun pulang berjalan melewati jalan itu, dan saya melihat ada api di tengah jalan. Api yang kecil, lama kelamaan semakin membesar api tersebut dan melayang ke atas sampai membesar dan akhirnya menghilang. Saya pun berlari lantaran ketakutan melihat hal tersebut. Namun saya penasaran, apakah yang saya lihat itu? Saya pun kembali. Saya kembali itu sekitar dari jam 2 saya pulang. Saya sampai ke rumah setengah 3. Sekitar jam 3 saya kembali melihat dari arah api tersebut keluar. Setelah saya melihat api tersebut, ternyata ada batu kerikil begitu banyak dan sudah terbakar. Saya penasaran siapakah yang membakar tengah malam pada jam-jam 2 pagi. Lantaran saya penasaran, paginya saya bertanya kepada ayah saya. Saya bertanya bahwa semalam saya melihat ada
batu, ada api yang kecil dan lama-kelamaan membesar hingga menghilang. Dan setelah saya melihat api tersebut dari mana, dan saya melihat itu ada batu kerikil yang sudah terbakar hangus. Namun apakah benar bahwa batu kerikil itu mengeluarkan api? Dan saya bertanya kepada ayah saya, dan ayah saya mengatakan bahwa untung semalam sewaktu api itu menyala hidup, saya tidak mendekati tersebut, karena ayah saya mengatakan bahwa itu adalah kuntilanak atau parakan. Tadi saya sangat bersyukur semalam saya tidak mendekati hal tersebut. Nanti apinya menghilang baru saya pergi mendekati dan melihat batu kerikil yang sudah terbakar. Maka dari saya kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa ketika melihat api di tengah-tengah jalan dan ternyata api itu dari batu kerikil yang keluar, janganlah pernah mendekati, karena itu adalah kuntilanak atau parakan atau popok. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan cerita horor kali ini, teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.